Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan sama-sama menyimak tausiah dari Ustadz Das Latif. Langsung kita mulai saja videonya. Semoga bermanfaat. Kemudian memerintahkan, tangkap itu pemuda itu, kejar itu anak muda. Dikejarlah anak muda ini, dihinalah anak muda ini, ingin dibunuh. Lalu mereka masuk ke dalam gua. Sebelum mereka tidur, 7 pemuda ini berdoa kepada Allah, ya Allah, lindungi dan selamatkan kami. Tidurlah mereka. Begitu mereka terbangun, aku lihat ini berapa lama kini tidur nih? Berapa lama orang tidur? Apa kata yang satu? Dia bilang baru pici kemarin. Tidak, betaki metin roy ya. Coba kau keluar pergi beli sesuatu, kasihlah uang itu 1 orang, kau beli di warung. Pergilah beli ini di warung. Begitu dia bayar, apa kata tukang warung? Bos, ini uangmu 309 tahun yang lalu ini laku. Kata si masa itu kok. Dia bilang ini uangmu tidak laku ini. Nah baru pak kemarin ini. Dia bilang tidak, ini uangmu berlaku 309 tahun yang lalu. Berapa lama dia tidur pak? Ternyata bukan 1 hari, bukan 1 tahun, bukan 100 tahun. Berapa? 309 tahun. Tidak masuk di akal. Tapi kalau Allah yang mau, terjadi. Ada di sini pernah tidur 2 hari? Ada tidur tidak bangun-bangun. Kecuali kita koma atau sakit, pingsan. Tapi kalau tidur 2 kali 24 jam, bangun pasti pusing kita. Tidak masuk akal. Tapi kalau Allah yang mau, pasti terjadi. Tidak percaya, buka surah Al-Kahf. Masih tidak percaya, berhenti bagi jadi Islam. Kisah kedua, Ibrahim alaihissalam. Dakwah, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, jangan sembah kecuali Allah. La ilaha illallah, Ibrahim Rasulullah. Tapi bagaimana reaksi pengusaha pada penguasa pada saat itu? Ini ajaran Ibrahim, ajaran sesat. Tangkap dia, kejar, tangkap. Masih ingat kisahnya Ibrahim? Ibrahim alaihissalam rajanya waktu itu Namrud. Raja Namrud ini dia punya kebiasaan, tradisi, agama nyembah berhala. Siapa yang membuat sembah berhala itu? Bapaknya. Coba, Ibrahim alaihissalam nabi, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, justru bapaknya bikin patung berhala. Ketika Ibrahim mau lawan bapaknya, yang bukti orang la ilaha illallah, nah dia bikin patung berhala. Akhirnya apa? Ibrahim mau lawan bapaknya. Ketika Ibrahim mau lawan bapaknya, ditegur sama Allah. Ibrahim sadar kok, bapakmu itu, tapi dia nyembah berhala. Tapi itu ambokmu, hanya muewai, tapi dia nyembah berhala. Allah berfirman, lebih baik kau yang mengalah, kau yang keluar dari desa, yang keluar bapak. Dengar baik-baik ini anak muda. Anak muda sekarang mentang-mentang belajar agama tinggi-tinggi, ada tradisi orang tuanya tidak menganggap sesat. Bapak ini kafir. Bapaknya nabi lagi kafir. Ada itu, ada anak saya, anak sepupu saya diterakan. Belajar agama, baru 2-3 bulan belajar agama. Itu pun belajar agama melalui YouTube. La ilaha illallah. Download, 1 menit, 2 menit. Begitu masih jalan itu ceramah, habis kuotanya, habis itu ceramah. Nah, pahami setengah-setengah. Langsung nak bapak ini bid'ah. Kenapa kau bilang kau bid'ah, sesat? Tasya. Tidak ada pada zaman Nabi tasya. Nah, ini langsung bapaknya marah. Tengkar. Dia bisa bilang, di mana kau belajar agama dong? Mana kau belajar agama, bapak kafirkan hanya gara-gara dengar ceramah. Apa jeleknya tasya? Kalau tidak mau kau balik bilang tasya, kenapa kau ceramah kematian? Apa larangannya ceramah kematian? Apa isinya? Baca ayat suci Al-Quran. Mana ayat yang melarang orang baca ayat suci Al-Quran? Apa isinya? Orang yang didatangi berduka kita hibur. Apa larangannya? Ayo.
takziah, ceramah agama, ada koran dilarang ceramah. Apalagi di isinya kita datang bersilaturahmi, masa kita dilarang bersilaturahmi? Apalagi isinya orang dikasih makan, dosa ke orang dikasih makan. Kalau ada orang bilang, oh dilarang merepotkan, bikin susah orang berduka, cocok, setuju. Jangan menyusahkan orang berduka, setuju. Mana disebut menyusahkan orang berduka? Bapak dikasih teh gelas, bapak minta teh botol, itu bikin susah orang itu. Dikasih air gelas, nah bilang kopi mix kasih kak, itu bikin repot itu. Tapi ini orang sudah mampu ji. Lagi pula itu di Makassar saya lihat bukan lagi tuan rumah yang sediakan kue, tapi orang-orang tamu, ada yang bawa roti gulung, ada yang bawa teh, ada yang bawa kue tradisional. Lalu apa salahnya kita bersedekah? Kalau judulnya takziah kok tidak mau bilang ceramah takziah, sudah bilang saja pengajian atas berdukanya meninggalnya. Sudah. Aku ini melanggar. Sama maulid bid'ah, tidak ada pada zaman Nabi. Cocok. Kalau tidak mau kepala lagi pakai istilah maulid, pakai saja sirah nabawiyah, ceramah tentang Nabi. Apa salahnya? Ini campur suara-suara gini gimana? Adabnya Ibrahim alaihissalam tegur sama Allah. Bapaknya yang berhala namanya Azar, bikin patung. Ibrahim mau ribut, sadar kau Ibrahim, ambomu ya tuh, aja wai. Kau yang keluar dari desamu. Begitu kita wajib menghormati orang tua. Jadi bapak-bapak yang masih ada orang tuanya, pulang kampung lagi ketemu. Jangki lagi bilang, masoli ongko suwe. La ilaha illallah. Anak pacilakana. Pernah itu hitung-hitung orang tua tak? Pernah itu hitung-hitung orang tua tak waktu tanah kasih sekolah ki? Andai saja bisa jual harga dirinya, jual dirinya untuk kita sekolah. Masa gara-gara sewa pesawat kita berpikir? Siti Najani itu nikah ngagaga untuk tomat-tomat. Siti Naja sangat sepantasnya kita jual kita punya harta untuk membahagiakan orang tua. Ini anak-anak nih, anak-anak sekolah. Kita ini juga orang tua. Nih bapak-bapak, muliakan orang tua. Biasanya bapak-bapak tidak muliakan orang tua karena takut sama istrinya. Saya bilang sama istriku, boleh kau marah sama saya, boleh kau maki-maki saya, boleh kau lempar kepalaku, yang penting tidak kena. Toh, satu yang tidak boleh, jangan lalu kau atur-atur ke soal orang tuaku. Jangan pernah saya dengar kau menyakiti perasaan orang tuaku. Begitu saya dengar kau sakiti perasaan orang tuaku, wabillahi taufiq wal hidayah. Toh, belum tentu kita jodoh sampai ajal, tapi yang namanya orang tua tidak ada istilah bekas. Belajar dari Ibrahim alaihissalam. Nah, lanjut kisah. Ibrahim alaihissalam akhirnya Raja Namrud pergi berburu. Ibrahim alaihissalam pergi berburu, Raja Namrud pergi berburu, Ibrahim masuk di, ya kayak tuh kira-kira kalau kita orang Islam, masjidnya, rumah berhalanya Raja Namrud, dia hancurkan semua itu berhala-berhala, ambil kampak, nawasai mana nih pak, nak cepuk kepalanya, nak hancurkan kakinya, nak patahkan lehernya, satu nak tinggal. Itu berhalanya Namrud yang paling besar, berdiri, dan kebetulan tangannya begini. Wah, itu Ibrahim kampaknya nasimpan di tangannya Raja Namrud, naikai. Itu kampak wase, naikai di tangannya. Datang Raja Namrud berburu, masuk rumah ibadahnya. Wih kaget, ini mana yang otomatis kasih, ini mana yang tak kasih Tuhan? Siapa yang hancurkan Tuhan kita? Siapa yang hancurkan kepalanya? Sebarkan intel. Oh, ternyata informasi tahu Ibrahim yang lakukan. Ibrahim sidang, lalu dinyatakan Ibrahim, menurut penelitian dan pemeriksaan kamu yang hancurkan Tuhan kami. Nah, bilang Ibrahim, siapa bilang? Bukan saya. Kandalakah kalau saya? Tentu dalam hadis tidak ada bilang kandal, dalam cerita tidak ada bilang kandala. Tahu enggak? Bukan saya. Apa kata Ibrahim? Bukan saya, ini. Nah, ini boleh tulis namanya ini. Nah, bilang bukan saya, ini. Kata ininya, ini menunjuk dirinya, meskipun tangannya menunjuk patung. Bukan saya, ini. Nah, ini boleh tulis namanya ini. Saya itu tulis itu kan belum bersayap dia kalau berbicara. Kenapa kau terlambat?
tidak terlambat, kau yang cepat datang. Ibrahim alaihissalam bilang, bukan saya, ini. Wah sudah, tidak perlu. Dia bilang, siapa tahu dia. Kenapa kau bilang? Siapa tahu cemburu. Nah dia banyak Tuhannya, saingannya, nah habis ini. Tidak mau kalau banyak saingannya, nah bukan semua. Lah bilang Raja Namrud, Ibrahim gila kok. Semua apa? Mana bisa ini goyang? Tidak bisa goyang, tidak bisa ngapa-ngapain. Kenapa paling kau sembah? Yang gila saya atau kamu? Oh tambah marah. Ada tuh cerita soal gila-gila ini, cerita warung kopi. Cerita warung kopi gini. Ada satu komplek orang kaya semua di dalam, orang-orang sibuk. Ini Pak Doja tiba-tiba bikin geger satu komplek. Kenapa? Dia azan jam 9 pagi. Jam 9 pagi dia azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Geger semua satu kampung. Jam berapa? Azan apa ini Pak Ustaz ini? Gila-gila ini Pak Ustaz ini. Duhur bukan, asar bukan, datang satu komplek, dipimpin ketua RT-nya. Marah-marah itu ketua RT. Oh ini nak kasih berhenti. Tidak bisa, sudah nak kunci semua ini Pak Doja ini. Tidak bisa masuk, terpaksa asan sampai habis. Ini Pak Doja ketawa-ketawa asan. Dan lihat banyaknya datang ini. Keluar Nabi bilang ke RT, gila-gila kau andai kau bukan ustaz, ku lapor ku di polisi, meresahkan masyarakat. Kenapa ya Pak? Nabi bilang, kau asar apa ini? Subuh bukan, duhur bukan, asar bukan, kau asar apa? Oh, gila ini. Begini Pak, saya asan subuh tidak datang Ki. Saya asan asar tidak datang Ki. Giliran saya asar jam 9, asan jam 9 baru Ki datang semua. Yang gila saya atau kamu? Ini cerita warung kopi ya. Jangan sampai kita praktek lagi di sini. Hai Bapak saudara-saudara sekalian, akhirnya Raja Namrud bikin keputusan hukum, Ibrahim harus dibunuh dan dibakar di lapangan untuk jadi pelajaran buat orang lain supaya dia tidak ulang. Dikumpullah api, menyala besar, lalu Ibrahim alaihissalam diikat, dilempar masuk ke dalam bara api. Dilemparnya tidak pakai tapi dipateki, ketapel. Kan besar sekali tuh api, jadi siapa yang dekat kepanasan dipatek Pak, dikasih masuk. Tahu Kak patek tuh? Ketapel, tahu? Dulu patek. Waktu dulu SMP patek-patek dibikin dari apa itu? Pakai kayu begini, dikasih karet, baru kita kasih bengkok itu kasih bentuk paku, baru dipatek mangganya orang. Bah! Jatuh, pas jatuh nak kejar ke yang punya. Masa lalu, tapi sudah meminta maaf. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, dibakarlah Ibrahim dalam api yang sangat besar. Ibu-ibu bapak-bapak, kalau manusia dibakar dalam api, hidup atau mati? Hidup atau mati? Pasti mati menurut hukum biologi. Tapi kalau Allah yang berkehendak, Ibrahim dibakar dalam api yang sangat besar, tidak mati, malah keluar kedinginan. Al-Quran menjelaskan, Allah perintahkan, kuni api, dingin kau, selamatkan Ibrahim alaihi salam. Dia bilang Quran, dingin dan selamatkan Ibrahim. Andai saja tidak ada kata selamat, membeku Ibrahim. Dingin, selamatkan Ibrahim alaihissalam. Keluar Ibrahim, dibakar. Orang sudah bilang, cidako, mati nako. Andre pak buatamu. Apa yang terjadi? Ibrahim keluar dalam bara api, justru kedinginan dia keluar. Coba, tidak masuk di akal. Kalau Allah yang mau, pasti. Tonton coba-coba ini ayat pak. Ada mahasiswa aku bilang bohong-bohong ini Pak Ustaz. Kenapa aku bilang kau bohong? Dia bilang, ku coba itu ku kasih baca itu ayat baru ku tes tanganku di atas kompor gas. Kenapa? Dia bilang halus sih. Aku bilang bukan ayat yang salah, kau yang dongo. Itu ayat untuk Nabi Ibrahim. Jangan lalu kau coba-coba hangus kau itu. Nah, tidak masuk akal. Kalau Allah yang berkehendak pasti terjadi. Kisah lain lagi, Yunus alaihissalam berdakwah, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, jangan sembah kecuali Allah. Wah, marah lagi penguasa pada saat itu, marah lagi raja waktu itu,
malah satu kampung. Saya bilang, apa toh ini Yunus, sambaran Nabi bilang satu kampung usir Yunus, didakwai tidak ada yang masuk akal. Akhirnya apa? Yunus alaihissalam berpikir, sudah orang tidak ada semua dapat hidayah di sini. Dik memang toh agak buat-buat naik, cundik ke. Sudah, Yunus alaihissalam bersangka buruk kepada Allah. Sudah, orang busuk semua ini kampung ini tidak akan mendapat hidayah. Yunus alaihissalam bersangka buruk, lalu dia tinggalkan kampungnya. Begitu dia tinggalkan kampung, dia naik ke atas perahu. Begitu naik di atas perahu, overload, kelebihan penumpang. Dia bilang, Pak Kapten, mohon maaf, kita kelebihan penumpang. Kalau kita jalan penumpang lebih, maka bisa jadi tenggelam kapal kita. Hanya harus ada yang di luar, dilempar turun ke laut. Siapa nih? Supaya adil, gocangi. Undi. Tulis namamu masing-masing, kita undi. Undi. Keluar. Siapa nama keluar? Yunus alaihissalam. Dia bilang, Kapten, tabe, lompat lagi. Itulah, salah, ulangi, gocangi lagi. Gocan lagi. Siapa nama keluar? Masih Yunus? Dia bilang, kau lagi bos. Satu kali pi, gocan lagi. Keluar, Yunus lagi. Dia bilang, mohon maaf, keluar maki. Lompat turun ke laut. Begitu sampai di laut, dimakan oleh ikan. Macam-macam perbedaan pendapat ulama. Ada bilang ikan hiu, ada bilang ikan paus. Pokoknya ikan besar. Yang makin persoalkan itu nama ikannya. Pokoknya ikan besar. Berapa lama dalam perut ikan? Berbeda pendapat ulama. Ada yang bilang ada yang bilang 30 hari, ada yang bilang 40 hari, ada juga bilang 7 hari. Berbeda-beda. Yang makin persoalkan berapa lama? Yang penting lama. Tuh. Nah, dalam perut ikan, kira-kira bisa hidup manusia dalam perut ikan? Bisa kira-kira, Pak? Tidak mungkin. Tapi kalau Allah yang mau, pasti terjadi. Dalam perut ikan, Yunus alaihissalam baru sadar. Dia baru bertaubat kepada Allah. Wah, ternyata saya salah. Saya sangka buruk kepada sekampungku. Saya tinggalkan tanggung jawabku. Maka Yunus alaihissalam berdoa, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha, tidak Tuhan kecuali anta, engkau ya Allah, subhanaka, maha suci engkau, ini sesungguhnya saya kuntu minadz zalimin, telah menzalimi diri saya sendiri. Dia baca terus itu Yunus dalam perut ikan. Dengan izin Allah, batu ini ikan mesej, keluar Yunus selamat. Tidak masuk akal manusia bisa masuk dalam perut ikan. Ada mi pernah di sini masuk perut ikan? Ada mi Pak? Pak Ketua sudah pernah masuk perut ikan? Kalau saya ikan ku kasih masuk perutku. Di rumahnya Pak Ketua tadi malam makan ikan goreng mantap, kasih masuk perut. Tapi kalau Allah yang mau Pak, terjadi. Yunus alaihissalam. Kisah lagi. Isa alaihissalam. La ilaha illallah, tidak Tuhan selain Allah. Isa Rasulullah, jangan sembah kecuali Allah. Dan Isa adalah utusan Allah. Apa yang terjadi? Masya Allah. Sebelumnya Isa seorang perempuan, ya, lahir tanpa suami. Ibunya, maksudnya. Saya tanya bapak-bapak, bisa enggak perempuan hamil tidak ada suaminya? Tidak pernah ketemu, tidak pernah disentuh laki-laki. Bisa? Bisa kira-kira? Tidak mungkin. Kata ilmu kedokteran, mana bisa perempuan hamil tidak pernah disentuh laki-laki? Tapi kalau Allah yang mau, Siti Maryam, wanita suci, tidak pernah disentuh laki-laki, sekalipun tidak pernah disentuh laki-laki, hamil melahirkan Isa alaihissalam. Coba, cuma sekarang banyak tong perempuan mau saingan Siti Maryam. Ada suaminya melahirkan, beleng-beleng. Nikah kok baik-baik. Apa gara-gara apa ini orang banyak begitu Pak? Uang panai. Gara-gara ini tradisi kita yang tidak betul. Yang perlu banyak itu mahar,
bukan uang panai. Kalau uang panai habis saja untuk hura-hura. Tapi kalau mahar menjadi modal kerja. Mahar seperangkat alat sholat baru tidak pernah dipakai. Yang perlu mahar 40 juta. Untuk apa ini mahar? Ini haknya istri. Tidak boleh diganggu mertua, tidak boleh diganggu orang tua, tidak boleh diganggu suami sekalipun tidak boleh ambil. Mahar namanya itu. Sudah menikah, tiba-tiba punya rumah. Boleh ambil. Dia bilang suaminya, Dek, ada dulu itu mahar. Kasih gitu. Pinjamkan dulu saya. Kita bikin buat DP miliki rumah. Tidak enak kita tinggal terus sama mama. Repot kalau dari kecil kita kasih repot. Dikasih repot masa sudah bagi berkeluarga kasih repot lagi. Sudah pinjam dulu tuan tak 40. Sudah nanti ada rezekiku gantikan. Nah bilang istri tak jam aku tak mau ku pinjam lagi, ku tahu ji modus ambil mi kau untuk kita ji juga. Tapi kalau dia bilang istri tak iya pinjam mi wajib dibayar pak, itu mahar haknya itu istri. Kalau uang panai habis saja untuk pesta ini dan kiri kanan. Uang mahar itu yang perlu. Kenapa? Itu modal kerja namanya. Yang sampai anak tak pernah ada kejadian. Ada temanku penghafal Quran pergi melamar. Begitu dia lamar, siapa dia lamar? Perempuan, sarjana, kemudian pegawai. Langsung dia bilang ibunya, Ustaz ini anakku sudah kerja, ya sarjana, ya berapa itu kita bawa? Saya bilang, tidak ada hubungan antara sarjana sama pegawai. Ini orang mau menikah, sunnah Rasul. Berapa ke ibu? Dia bilang 100 juta. Wih, langsung lapar. 100 juta, aku bilang kodong, penghafal Quran ji ku bawa ini. Berapa ji honornya di penghafal Quran? Kadang tak 20.000. Kita juga itu kadang-kala menghina penghafal Quran. Kalau artis kita undang, ulang tahun kabupaten, baik artis dia datangkan, diundang, dijemput dari Jakarta 3 orang itu. Ada manajernya, ada tukang riasnya, artisnya, dan dia minta apa? Tiket pesawat eksekutif bisnis kelas, minta hotel bintang 5, dikawal pakai tentara polisi, dimuliakan sampai dia carata bawa ji alamat palsu. Alamat palsu ji menyanyi-nyanyi, kelihatan dadanya, kelihatan pahanya. Dato nak kasih pegang kipana, kasih lihat aja saja. Oh, nan linggo. Itu dia coba itu artis. Sudah itu pulang dikasih uang 70 juta, 100 juta dikasih. Padahal datang je bikin kaki dosa. Masa 100 juta dibayar masuk neraka? Ayo. Datang je bikin kita lupa sama Tuhan. Dimuliakan. Sampai di Jakarta uang 100 juta. Nak pakai dugem, nak pakai narkoba, nak pakai mabuk, uang tak 100 juta. Nak pakai maksiat. Giliran penghafal Quran kita undang. Berapa kita kasih? 50.000. Tidak ada jemput tompak ojek nak kirim. Piko jemput Pak Ustaz. Naik kita motor tua lagi kesian. Tak gantung-gantung kaki kita di belakang. Kenapa rusak inuna stang kaki nak di belakang? Tak gini. Ma'ilah. Coba maki hujan lagi. Satu mantel saya diuduai. La ilallah. Sampai midek sedikit lagi. Sampai itu leher tak. Sampai cek depi Ustaz. Sampai lagi kasihan panas lagi para sanjoran 1 jam. Sallallahu ala Muhammad busa-busa kalepa. La ilaha illallah. Begitu selesai, habis Ustaz, berapa? 25.000. Bonyok-bonyok. Dia bilang suaminya, 1 jamku itu nak doakan Pak Ustaz, berhujan-hujan datang, nak tinggalkan sawahnya. Masa 25.000 kau kasih? Dia bilang istrinya, tambahin aku pada di situ jalan kote sama pisang. Hancur tuh kurasa nasibnya kalau penghafal Quran. Bagaimana tahu anak tak Pak? Bagaimana anak tamu belajar agama? Kalau dilihat motivasi dunianya tidak ada. Udah bilang itu jam aku jadi ustaz deh, apa itu dia menderita. Tidak ada yang hormati. Itu tahu anak tetangga 1 jam pergi menyanyi lompat-lompat di panggung dapat mi motor pulang. Coba bedek kalau dijemput pakai Mercy, mobilnya sendiri Mercy, di atas sempat istri, cantik-cantik dan muda, kaya, durul, jadi ustaz kona. Kenapa? Dia aku itu mobilnya Mercy, empat istrinya cantik-cantik lagi. Tapi ini dibonceng motor, kalau hujan kasihan, dibonyok-bonyok tempat duit. Bagaimana anak kita mau belajar agama? Dan itu kalau kita kasih itu orang penghafal Quran, dia tidak salah gunakan.
itu menjadi darah dagingnya dia makan bakso, jadi darah daging penghafal Quran. Bapak meninggal masih dapat kiriman amal. Kenapa? Karena darah daging yang bentuk itu orang penghafal Quran dari sedekatan. Dan kita terlalu pelit kalau untuk perjuangan dakwah. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Nah, kita lanjut lagi ya. Nah, apa yang Oke ya teman-teman, lanjut ke part 2 ya. Ini lagi hujan jadi nggak bisa kita teruskan videonya. Nanti lanjut ke part 2. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and share ya. Semoga bermanfaat.